PT PP Persero dinilai berkomitmen tinggi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan dengan merancang dan merealisasikan beragam inisiatif pengelolaan lingkungan, kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka program tanggung jawab sosial perusahaan, dan memaksimalkan pemenuhan terhadap harapan para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, CNBC Indonesia menganugerahkan Most Excellence in ESG Green Construction Practice kepada PT PP. Saat ini sudah bersama saya Bapak Novel Arsyad selaku Direktur Utama PT PP Persero Tbk. Halo Pak Novel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya selamat atas penghargaan yang telah diberikan sebagai The Most Excellence in ESG Green Construction Practices ya Pak ya. Bagaimana? Terima kasih atas penghargaan hari ini. Dan bagaimana sih Pak perasaannya dan tanggapannya nih Pak atas diraihnya penghargaan apalagi di bidang ESG nih Pak? Ya. Sekarang ini yang namanya ESG sudah harus menjadi kewajiban kita sebagai kontraktor di bidang konstruksi. Kita harus selalu mengembangkan ini ke depan karena semakin ke depan tuntutan terhadap ESG ini semakin tinggi. Sehingga kami PT PP berkomitmen semakin ke depan tuntutan terhadap ESG ini akan semakin meningkat di perusahaan kami sehingga performance PT PP ini akan menjadi jauh lebih baik dan kita bisa dalam hal ini bersaing dengan kontraktor-kontraktor yang mungkin dengan kelas yang lebih tinggi lagi. Ya. Oke, baik. Pak Novel, ini kan sudah memasuki akhir tahun 2024, otomatis sebentar lagi 2025 nih Pak. Ada nggak sih Pak inisiatif atau gebrakan yang akan dibawa PT PP Pak untuk tahun depan? Oke, ya. Di 2025 ini nanti kita akan lebih konsentrasi ke bidang konstruksi kita. Jadi kita back to core business yang kita sebenarnya sudah mulai di 2024 dan tentunya akan kita lebih maksimalkan lagi di 2025. Karena core kompetensi kita ada di situ, sehingga ini akan meningkatkan kompetensi kita dari sisi building, infrastructure, EPC, dan tentunya anak usaha yang memang dalam hal ini pengembangannya yang kita lebih kategorikan lebih detail lagi sehingga bisa mensupport hasil usaha perusahaan. Oke, bahkan mungkin di tahun depan semoga bisa tetap bertahan dengan yang diberikan ya Pak ya? Harus ya. Dan yang terakhir Pak mungkin bagaimana sih Pak harapannya ke depannya begitu? Tentunya semua ini kita lakukan supportnya adalah dari human capital kita. Karena human capital yang cukup kuat, human capital yang cukup punya kapasitas, inilah yang bisa mensupport perusahaan. Dan saya harus ucapkan terima kasih ke teman-teman semua karyawan di PT PP, jajaran manajemen yang sangat maksimal mensupport program-program PT PP, dan tentunya di 2025 ini support mereka itu yang kita harapkan. Dan tentunya dengan kapasitas SDM yang cukup kuat, kita akan pasti perform. Dan sekali lagi, komitmen dan konsistensi kita dalam menjalankan dunia usaha ini. Oke, Pak mungkin satu lagi nih Pak pertanyaannya. Bagaimana sih Pak cara Bapak memimpin begitu ya sampai akhirnya bisa mendapatkan penghargaan ini Pak? Apa upaya yang sudah dilakukan Pak? Ya, sebenarnya kan saya sebagai leader di PT PP dalam hal ini lebih memberikan coaching, mentoring, terus kemudian memberikan motivasi, sehingga human capital yang ada di kita ini akan bergerak lebih baik lagi. Kita arahkan tujuan perusahaannya seperti apa, dan dengan generasi yang berbeda, generasi baru yang mereka punya kompetensi sangat bagus, apalagi punya keunggulan dari sisi teknologi. Nah, inilah yang kita support keras, dan dengan itu tadi mereka akan berkembang lebih baik lagi. Nah, kalau mereka berkembang baik, tentunya tujuan perusahaan itu bisa dicapai dengan lebih mudah. Gitu. Oke, Pak sekali lagi terima kasih atas penghargaan yang diterima Pak. Terima kasih Pak Novel, sukses dan sehat selalu ya Pak ya. Semoga harapan-harapannya tercapai di tahun depan dan targetnya juga tercapai. Terima kasih Pak. Dan begitulah pemirsa perbincangan saya bersama dengan Bapak Novel Arsyad selaku Direktur Utama PT PP Persero Tbk CNBC Indonesia Beyond Business.